Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, mensyukuri terhadap nikmat dan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena nikmat rahmat yang Allah limpahkan kepada kita ini sungguh luar biasa banyaknya, sampai-sampai kita tidak mampu dan tidak bisa untuk menghitung. Allah berfirman, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jikalau kamu sekalian ingin menghitung nikmatku, niscaya tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Di dalam surat Al-Luqman Allah berfirman, walau annama fil ardi min sajaratin aqlamu wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abahurim manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Seandainya air laut yang ada di bumi ini kamu sekalian jadikan tinta, kemudian ditambah lagi 7 lautan seperti lautan yang ada di bumi, itu dijadikan tinta. Dan pepohonan-pepohonan yang ada di bumi ini kamu sekalian jadikan ballpoint. Tinta dengan ballpoint itu untuk menulis kalimatnya Allah tidak akan mampu dan tidak akan bisa. Kalimatnya Allah itu bisa bermakna ilmunya Allah, artinya ilmunya Allah itu jauh lebih pol dibandingkan ilmunya kita. Gambarannya, jari tangan kita celupkan di air laut, kemudian ketika kita angkat, air laut itu adalah ilmunya Allah, dan air yang sisa di tangan itu adalah ilmunya kita. Sangat jauh berbeda. Tapi bisa juga bermakna kalimatnya Allah ini rahmatnya Allah. Artinya rahmatnya Allah yang dilimpahkan kepada kita tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita bandingkan dengan uang. Salah satu gambaran contoh saja. Di zamannya Bani Israel ada seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun, tidak pernah melanggar sekejap mata pun. Kemudian setelah hamba ini wafat, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam surga dengan rahmatnya Allah. Malaikat datang kepada hamba, wahai hamba yang beribadah selama 500 tahun, sekarang saya diperintahkan oleh Allah untuk memasukkan kamu ke dalam surga sebab rahmatnya Allah. Hamba tersebut menjawab, saya tidak mau masuk surga sebab rahmatnya Allah. Saya maunya masuk surga sebab amalan saya, ibadah saya. Saya beribadah selama 500 tahun gak pernah melanggar sekejap mata pun. Itulah yang menyebabkan saya masuk surga. Kemudian malaikat kembali kepada Allah, ya Allah, hamba tersebut tidak mau masuk surga sebab rahmat Engkau. Dia mau masuk surga sebab amalannya. Dia beribadah selama 500 tahun, itulah yang menyebabkan dia masuk surga. Dia maunya seperti itu. Kemudian Allah memerintahkan lagi, masukkanlah dia ke dalam surga dengan rahmatku. 3 kali bolak-balik malaikat. Akhirnya kalau memang dia tidak mau, seret dia ke neraka, kata Allah. Baru hamba itu sadar, ya, kalau memang saya dimasukkan di dalam neraka, saya mau masuk surga sebab rahmatnya Allah. Kemudian Allah menanyakan kepada hamba tersebut, kamu punya umur selama 500 tahun itu yang memberikan siapa? Engkau ya Allah. Itulah rahmat saya. Kemudian kamu bisa beribadah selama 500 tahun. Hatimu bisa taqarrub ila Allah. Bisa semangat ibadah, itu yang memberikan siapa? Engkau ya Allah. Itulah rahmat saya. Kamu punya mata, punya kaki, jasadmu sehat, yang memberikan siapa? Engkau ya Allah. Itu rahmat saya. Dan selama ibadah kamu tidak pernah memikirkan untuk mencari nafkah. Kamu disiapkan buah delima dan juga air tawar di pinggir sungai, di pinggir pantai.
Itu yang memberikan siapa? Engkau ya Allah, itu rahmat saya. Jadi artinya rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita ini, umpama kita beribadah selama 500 tahun gak pernah melanggar sekejap mata pun, itu tidak bisa membandingi atau gambaran terhadap diri kita saja. Saya pernah di dalam suatu pengajian atau mengisi ceramah atau mengisi nasihat, saya bertanya salah kepada forum tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita luar biasa, tidak mampu dan tidak bisa kita hitung. Salah satunya saja, kita diberi nikmat mata, bisa melihat indahnya langit, indahnya bumi, indahnya isi bumi ini. Ini sebab kita diberi punya mata oleh Allah. Bapak Ibu coba, mau nggak mata kita dibeli oleh orang lain, didonor, kemudian didonor ke orang lain, dibeli dengan senilai 1 mata 1 M, artinya 2 mata itu 2 M. Rata-rata atau mereka menjawab lebih baik punya mata daripada menikmati uang 2 M ini. Jadi nilai nikmatnya mata ini tidak sebanding dengan rupiah sebanyak apapun. Ini menunjukkan rahmat nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sungguh luar biasa banyaknya. Maka sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat rahmatnya kepada kita, kita mempersungguh di dalam beribadah kepada Allah dengan qaulun wa fi'lun. Ucapan kita selalu mengucapkan la alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian perbuatan kita selalu meningkatkan ibadah kepada Allah, selalu meningkatkan, mempersungguh di dalam beribadah kepada Allah. Itu tandanya, tanda kita itu bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah. Setelah bulan puasa kita mempersungguh dalam beribadah, maka di bulan-bulan lain juga kita semangat beribadah sebagai tanda syukur kita terhadap nikmat rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, agar hidup kita ini bermanfaat. Kenapa? Karena rahmat yang dilimpahkan kepada kita tadi tidak sebanding. Perbuatan amalan ibadah kita tidak sebanding dengan rahmatnya Allah. Maka selalulah bersyukur. Dan syukurnya itu Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmatnya, rahmatnya Allah. Tapi Allah memerintahkan kepada kita hanya untuk mensyukuri terhadap nikmatnya. Maka selalulah bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah dengan cara selalu mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, itu dengan qaulun, dengan fi'lun. Perbuatan kita adalah selalu meningkatkan amal ibadah kita, selalu mempersungguh di dalam beribadah sehingga kita menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah. Sewaktu-waktu mati kita dimasukkan di dalam surga oleh Allah, diselamatkan dari neraka. Terima kasih dengan teriring doa alhamdulillah, jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan isi sedikit nasihat kultum dari saya ini memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.